Mari kita sama buka dengan melafazkan umul kitab bisirul Fatihah. Selanjutnya mari kita simak kita dengarkan pengajian yang langsung akan disampaikan oleh Ayah Anda Al-Mukarram Tuan Guru Tius Hadis pada beliau dengan silakan. Mohon izin Ustaz. Nggih, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, hadratul mukarramin, ashabul fudala yang dewakti yang muliakan, al-mukarramun, para tokoh kita, tokoh agama, tokoh masyarakat yang alhamdulillah terus membersamai tiang pelungguh. Yang tiang hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah solat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah malam makin niki tiang pelungguh kita semua Allah pertemukan kita di rumah Allah di Masjid Jami' Nuruddin. Kita hadir bersama-sama, tiada lain dan tiada bukan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap langkah berangkat tiang pelungguh menuju ke masjid dari rumah, dan itu tidak akan disia-siakan perjalanan tiang pelungguh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita datang berjalan, Allah pun akan mendatangi dengan berlari. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala sangat dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika kita melangkah ke masjid, setiap langkah Allah hitung menjadi ajran azimah, pahala yang besar, kemuliaan. Allah angkat derajat tiang pelungguh. Satu langkah, likulli khutwah, setiap langkah ini akan menjadi ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kaki kita akan menjadi saksi nanti. Tangan kita akan berbicara di hadapan Allah. Mulut kita akan terkunci, tidak akan bisa kita mengucapkan napi-napi. Maka semua ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Tangan ketika kita memanggil pakaian, mengambil pakaian, mengambil air wudu, ketika kita mengalirkan air, mengharap ridha Allah, wa tukallimuna aidihim, maka tangan iman tiang pelungguh niki yang ngeraos di hadapan Allah kelak. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang melangkah ini menjadi saksi di hadapan Allah. Dia akan berbicara, ya Allah, saya dulu berjalan dari rumah menuju Masjid Nuruddin, maka ya Allah, semua ini saksikan bahwasanya hambamu ini dia berbuat baik, beramal soleh, mengharap ridhamu semata-mata karenamu. Inilah kemuliaan kita datang ke masjid, satu langkah Allah angkat derajat, Allah icanin tiang pelungguh pahala besar. Satu langkah Allah hapuskan dosa. Ini setiap langkah menuju ke masjid. Datang kita hadir di masjid, maka nanti di akhirat dalam Al-Quran dijelaskan, idza zulzilatil ardu zilzalaha,
apabila bumi ini digoncangkan oleh Allah dengan sekencang-kencangnya. Dari goncangan dari bawah niki, maka itu pertanda kiamat. Dunia ini berakhir, air laut tumpah ke darat. Kemudian matahari, planet bertabrakan, semua akan hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi ini akan memuntahkan isi apa yang berat, apa yang ada dalam perut bumi. Emas-emas yang ada dalam perut bumi ini semua keluar, muntah, hati ngutak. Bumi ini begitu keras goncangannya, perak pun akan keluar. Bahkan di waktu itu orang-orang yang dulu mereka sering membunuh, melihat gara-gara ini saya menjadi selalu membunuh orang. Datang lagi orang yang sering memutus tali silaturahim. Dia katakan dengan sebab ini juga emas, dan sebab semua ini, apa yang ada hari ini, emas, perak ini membuat saya menjadi, gara-gara tanah, gara-gara emas, gara-gara rebutan warisan. Maka terputuslah hubungan dengan keluarga gara-gara ini. Maka tidak ada yang mau mengambil karena begitu dahsyatnya namanya hari kiamat, terjadinya kehancuran bumi niki. Kemudian orang-orang juga yang dulu mereka selalu menyibukkan juga dengan dunia, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemegahan kehidupan dunia telah membuat engkau lalai sampai engkau masuk ke dalam kubur, firman Allah. Nah, ini kalau sudah digoncangkan bumi, kemudian mengeluarkan isi apa yang ada di dalamnya, manusia pun terheran-heran. Masya Allah, begitu dahsyatnya namanya kehancuran bumi ini. Allah jelaskan untuk kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insan ma laha, apa gerangan yang terjadi ini, kata semua manusia. Mereka terkejut. Bahkan anak yang masih dalam rahim ibunya, begitu kerasnya namanya kiamat, seketika itu pun bayi niki langsung sugul tanpa sakitian dan lain sebagainya. Begitu dahsyat namanya kehancuran bumi dunia ini. Subhanallah. Semua akan menjadi heran. Wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Maka pada hari itu di mana kita nanti di hadapan Allah, ketika sudah dibangkitkan pertama, tiupan sangkakala yang pertama semua mati, hancur. Maka tiupan yang kedua semua terbangun, dibangkitkan dari kubur kita. Subhanallah. Maka Nabi Ibrahim ketika dia kepingin tahu, ya Allah, bagaimana cara engkau menghidupkan, kaifa tuhyil mautah. Wa idz qala Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dia minta kepada Allah. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mautah. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Ketika Nabi Ibrahim kepingin dia tahu bagaimana cara Allah menghidupkan yang tadinya sudah mati. Maka Nabi Ibrahim disuruh dia, qala awalam tu'min, apakah engkau artinya tidak percaya wahai Ibrahim? Bukan demikian ya Allah, walakin liyatma'inna qalbi, akan tetapi untuk bisa menenangkan hati, menguatkan iman hamba. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, fakhudh arba'atan minat thair, ambil bait 4 kedit. Kedit niki arak kedit puyuh, kedit dara, pokoknya macam-macam kedit 4 niki. Kemudian fasurhunna, ambil yang 4, kemudian gecek niki ebat kedit niki setelah tegora pun tebat. Lekak otak kesangkur kletek macam. Kemudian dicampur, disuruh oleh Allah Nabi Ibrahim campur. Nanti setelah semua dicampur niki, lihat setelah itu taruh di masing-masing gunung.
bait seragam-seragam tolok di atas gunung. Firman Allah, "Tsumma da'uhun," panggil dia. Wahai puyuh, datang puyuh niki. Marak perari itu cepet. Sahabat niki sudah nabi contohan pelungguh. Dara datang, dara niki terbang. Walaupun dia sudah berpisah, bercampur niki, akan tetapi menyatu, tiba-tiba menyatu dengan izin Allah. Nah inilah subhanallah, maka disaksikan oleh Nabi Ibrahim. Maka 4 burung itu dengan seperti semula, dia menjadi hidup kembali. Nah di akhirat, begitu juga kita dibangkitkan nanti. Maka ada 7 golongan orang. Nah niki, pitu dengan jemaah, ndek ya susah, sedengan si susah, ruan dengan jemaah di akhirat niki. Niket saat kebangkitan niki ketika baginda Nabi bercerita, wahai Aisyah, jemaah dengan kebangkitan niki dinarak kadu tangkong, dinarak telang tangkong mahal beli telik dunia niki. Sekedik-kedik epicentrum le terlalu beli mahal tangkong. Le tuah beli pekan Mandalika, enggak itu tolong le luah penuh sekelompok borong beli sak mahal 1 juta 2 juta ajin tangkong. Nah setelah meninggal dunia, tidak bisa terbawa semua tangkong-tangkong niki. Bahkan kepeng tiang pelungguh Rp1.000, ya sedekahan di pak masjid, ya dari harta sak kekal jemaah le akhirat ya dait. Lampau dia keluar niki jari bis. Nabi yang tiang pelungguh mensedekahkan untuk masjid, pembangunan jalan. Maka dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi, riwayat Imam Bukhari Muslim, dijelaskan arah pitu akan tetap mengalir pahala niki dakat jawah meninggal dunia. Antara lain adalah membangun masjid. Masjid Nuruddin, Masjid Jami' tiang pelungguh Masjid Nuruddin. 2018 ketika terjadi gempa, lekak anu niki, napiaran kubah niki, leger suara. Makin niki Allahu Akbar, alhamdulillah. Indah kita memandang. Datang kita ke masjid, kita lihat pemandangan yang bagus, akan menambah kekhusyuan ketika kita sholat. Nah, saya pun hadir batur-batur sabajang, tiang ingatkan. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya bani adama khudhu zinatakum. Wahai anak Adam, ambil pakaianmu mana yang terbaik inda kulli masjid. Ketika engkau akan berangkat hadir di masjid. Besa paling sholah tangkok, ya tekadu. Ni mohon maaf, pas lalu berjumat, tangkong paling hata beng-beng, ya kadun. Memakan-makan dengan mulai dan Allahu Akbar, kamat berjumat. Allahu Akbar, baling dulu lain nyosop, niki mau tangkong kaos kadun. Maka limudin tulisan, mohon maaf, merek cat, sin penok. Dengan sambaca limudi, api tekon. Sambil dia sholat, mohon maaf, bukan kita. Terus tulisannya lagi, apian dengan waladhdallin, masih dia lihat merek cat niki apian. Allah, ini kan mengganggu, maka ambil supaya sak polos sak putih supaya tidak mengganggu yang di belakang. Ini ketika kita di masjid membangun masjid. Dan riwayat Imam At-Tirmizi dalam tafsir Al-Munir dijelaskan, jadi 7 niki orang-orang yang tetap mengalir pahalanya niki membangun masjid. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Saya membangun masjid Jami' Nuruddin, maka lemak le akhirat. Di dalam surga Allah akan buatkan kita satu rumah khusus kepada tiang pelungguh jamaah yang ada di Jejelok niki, dibangunkan satu rumah nanti di dalam surga, amin. Datang tiang pelungguh hadir, yang mana orang begitu susahnya nanti ketika kita dibangkitkan tidak punya pakaian. Apakah kita saling memandang? Sabda Rasulullah, tidak wahai Aisyah. Berarti jemaah semel ya Rasulullah, tidak ada yang saling melihat. Denara yang saling perhatian. Sebelik betis ini denara. Semua akan menghadap ke atas dengan begitu dahsyatnya, gemetar semua. Bagaimana keadaan kita, bagaimana nafsi nanti di akhirat. Maka ada golongan orang yang mereka bagaimanapun susahnya akhirat, orang begitu susahnya, ada 7 golongan orang yang diberikan naungan oleh Allah. Salah satunya adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Dengan nina maupun dengan mama yang selalu hatinya terpaut dengan masjid. Tiang yakin inak-inak tiang, ibu-ibu pasti direpot malam niki.
lagu lepas berepot niki berangkat di masjid lemak ye kan jadi sampan niki masjid Nuruddin, masjid Jami' Nuruddin niki jemaah le akhirat ye ya hadir lemak pada tayak bahasan masjid dan semua bisa bicara. Makanya seperti dia diberikan nyawa dia akan berbicara. Bumi nanti yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, bahasan ulama dia akan menceritakan, ya Allah dia menginjak saya dulu ketika dia akan berangkat sholat, saya menjadi saksinya bahasan bumi niki. Pada hari itu yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, subhanallah, akan menjadi saksi semua di hadapan Allah nanti. Jemaat tiang pelungguh niki tenang, adem, hidup karena Allah memberikan naungan di akhirat dengan yang selalu hadir di masjid. Berangkat tiang pelungguh berjamaah sholat di masjid, sholat subuh, sholat isya makin berjamaah. Walaupun misal niki ada acara TV yang harus kita tonton dan bisa ketinggalan. Contoh misal main bal, klub nih kaca niki, nantilah kita nonton berjamaah dulu. Harus kita berjamaah supaya kelebihan kita berjamaah. Ni laun mohon maaf lah ndo di TV go sekat gol nanti ketendang di kesekat nin itu samboyo ceketan itu kaca dengan hak main juru mati dengan hak main kemudian demak balik pun dorong tendang gol 10-0. Lagu kita yang penonton ni masya Allah, azan tiba kita tidak memperhatikan panggilan Allah, kalah kita dengan tontonan yang ada di TV. Lagi senang-senangnya nonton sinetron, lagi senang-senangnya nonton berita, insert investigasi. Nah, piendah niki yang di TV-TV mohon maaf. Senang nonton kami kabar-kabari, tak ada kabar yang takkan kami kabar-kabari karena kami adalah kabar-kabari. Nah, ya deman teboya niki. Panggilan Allah tidak kita perhatikan, subhanallah. Ini nanti orang yang memperhatikan panggilan Allah, Allah pun akan memperhatikannya di akhirat. Dia tenang, adem, berjamaah dia solat isya, pada pahala kanca dengan sak solat sampai pertengahan malam Allah berikan. Subuh, rasa ngantuk yang begitu ngantuknya, masya Allah. Ketika azan tiba, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, azan. Cepat kita berangkat ke masjid bersama imam. Allahu Akbar, Allah. Salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Allah berikan dia pahala orang yang berjamaah subuh, faka'annama shallal laila kullahu, pada marak dengan solat semalam penuh mulai leman maghrib sampai waktu subuh dia solat sunnah, sama pahalanya dengan dia berjamaah solat subuh. Nah niki kelebihan dengan sahadir di masjid, ringan tetapi berat nanti di hadapan Allah. Masjid ini menjadi saksi di hadapan Allah, nanti dia akan hadir. Bahkan kita membangun terus barang-barang nyugulan, ya tetap akan mengalir niki. Nabi juga akan mengalir pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia, riwayat Imam At-Tirmidzi. Salah satunya dengan piak sumur, ya atau dengan mandi, atau dengan wudu sumur niki. Maka setiap dengan saat datang, maka dia mendapatkan pahala besar ketika dia membangun air, membangun masjid, membangun sumur untuk tempat umum. Membangun jalan pun demikian, setiap orang yang lewat, pahalanya akan mengalir terus terhadap tiang pelungguh walaupun kita sudah meninggal dunia. Allah jelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Nabi pun yang baik, amal soleh, kebaikan yang tiang pelungguh lakukan, Allah maha mengetahuinya. Innallah la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala hambanya. Allahu Akbar. Kemudian Allah jelaskan lagi dalam surah Al-Baqarah, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apapun kebaikan yang tiang pelungguh melakukan, Allah maha mengetahuinya. Kemudian di dalam surah Az-Zalzalah tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Maka berikutnya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kata para ulama menjelaskan tentang ayat ini sungguh telah mencakup apa yang telah turun, baik itu dalam Taurat diturunkan kepada Nabi Musa,
kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam. Jadi kalimat yang komprehensif dalam ayat faman ya'mal niki sabda Rasulullah, sehingga dia semua. Nah, ketika turun ayat ini, jadi ada dua orang laki-laki yang ketika turun ayat wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbih. Jadi dia memberikan makanan yang ia cintai, yang ia sukai. Arak dengan datang dengan nunas, dengan minta, kemudian dia datang, enggak, berdua sekedi, berdua niki arak sepelang kurma. Kira-kira berharga di an kurma niki, maka diberikan. Maka Allah jelaskan, saya sak berbuat sak baik mithqala dzarrah, dakan jak maraan tan zarrah. Zarrah niki sebesar biji atom yang sangat kecil. Bahkan bahasan para ulama, ketika kita membuka jendela, kelihatan debu-debu yang terbang niki. Niki dekat demak, niki di penggitan, napiaran. Hak keber-keber kelema, niki si jelu niki. Nah, inilah yang disebut dengan zarrah. Dakan jak sekecil marak niki, seolah tiang pelungguh melakukan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan-kebaikan dan diperlihatkan nanti di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kemudian hasekek niki selalu dia meremehkan perbuatan dosa yang kecil. Sedua ikodik dosa niki. Tetapi kalau lama-lama kecil dia remehkan, maka semakin besar, maka dosa itu akan menjadi besar. Nah, ini kita hati-hati supaya terus kita banyak istighfar kepada Allah, mohon ampun. Maka ayat berikutnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jelek, kejahatan, dosa yang ia perbuat sekecil zarrah pun pasti akan dia lihat nanti di akhirat. Nah, niki ruwen saali akhirat lemak niki denarak yang terlewatkan. Semua akan nampak nanti. Bahkan kenyekan sak tebeng niki catatan niki dengan tangan kanan. Kita wayang qalibu ila ahlihi masrura. Lalu tepi keluarga, maka bertemu dengan kebaikan-kebaikan dari keluarganya. Dia dengan penuh kebahagiaan ketika menerima catatan dengan tangan kanan. Maka ini berartikan mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat. Maka ikhtiar kita terus jaga solat, ibadah kita kepada Allah intinya semata-mata karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Niki sekecil napi pun yang tiang pelungguh melakukan pasti akan kita diperlihatkan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang sahabat bernama Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu qala, dia bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah ayyul a'mali afdal? Nabi yang harus yang lakukan yang paling solah ya Rasulullah. Maka beliau diberikan penjelasan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah, wal jihadu fi sabilih. Jadi dua-duanya ini dalam hidup ini harus ada. Beriman kepada Allah, bagaimanapun keadaan makin niki, yang penting iman jangan sampai goyah. Teknologi semakin canggih, makin engkah dengan sebeda-beda HP pinter dia Android HP niki, engkah lalu makan lalu beli tinggal lewat online doang. Gojek datang, Grab datang, tinggal dia pesan, saya mau beli pelecing, datang tatongan si Grab Gojek niki datang, assalamualaikum nih pesanannya nih. Padahal lebih jadi tahun beli niki datang makin molah beli tangkong online, Lazada, Nafi, pokok aran niki. Mohon maaf kita tidak sebut-sebut dia. Memang ada di tempat mesen-mesen niki. Terkadang kalau sudah begitu datang-datang ke kodean pondok nah niki ya Nafi aran niki engkah dengan sahabat-sahabat selalu beli niki. Ante nak mula ya tak kesempatan lalu santai Ustaz Bukhari nggih. Tenak ibu demak iman entah lalu makan iya ni lalu online. Wah, tiang tahu online karena tidak jarang sama dengan YouTube niki jarang tiang bisa buka YouTube karena memang tidak sempat. Jadi perkembangan tidak tiang tahu kalau tidak diceritakan dari jamaah-jamaah ini sekarang ini baru kita tahu karena kesempatan untuk niki, masya Allah anak-anak kita
Kalau tidak kuat imannya, marak-marak niki, kalah dia. Makanya diajarkan dia salawat-salawat. Soal dia marak niki, kalah si acara-acara. Coba makin. YouTube niki ada anak-anak muda ditanya berapa rakaat sholat zuhur. Momot 2 unin. Sholat zuhur 2 rakaat. Karena memang penting penting orang tua niki untuk mendidik, jangan dilepas begitu saja karena sibuk dengan HP. Sekarang anak-anak kita lihat jelap ganti min plus niki ada beberapa hari bulan yang lalu yang ke rumah sakit mata, anak kecil-kecil banyak periksa mata. Ya kemben karena HP niki. Boleh dia lihat HP tapi jangan sampai melampaui batas. Kemudian kita tidak saring, tidak filter anak-anak niki, hingga nanti apa yang dilihat orang dewasa dilihat sama anak-anak kita. Nah niki. Jadi semua ada di YouTube nih, paling banyak anak-anak ini ki, dia kalau yang perhatikan senangnya main TikTok niki. Ibu-ibu senang TikTok. Ada usah sudah ibu-ibu. Ada saat nendek sekedi-kedi, mohon maaf. Kerang yang jelasan yang ulang-ulang terus. Adik nendek ya lalu beronas. Hai guys, ya lalu berwas. Masa mau kita cuci piring cerita, mau pergi mandi pakai anduk. Hai guys, saya lagi mau mandi ini, ternyata sabunnya baru setengah ini guys. Nabi. Cerita sendiri ya, tetapi itulah hobi setiap orang, tidak bisa kita salahkan. Setiap orang hobinya masing-masing, artinya kita tidak ini menyalahkan. Ya mohon maaf, tidak kita menyalahkan, silahkan. Tetapi maksud saya jangan sampai terlupakan kewajiban-kewajiban. Banyak perempuan dia cerita, saya jarang diperhatikan sama istri. Kenapa? Sibuk main TikTok. Sedikit-dikit dulu semulain. Anak-anak kecil pun ikut di belakang. Makanya kalau kita lihat ada yang langsung, biasanya dia dengar musik itu seketika itu dia refleks. Karena sering dia dengar musik niki disetelkan. Warna biru di langit yang biru, langsung marah niki anak-anak niki karena sering dia begitu. Tapi kalau dibacakan siapa nama bapaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bingung dia. Ibunya tidak tahu, istrinya sebini istrinya yang mulia tidak tahu. Maka diajarkan anak-anak kita niki Abdullah, nama bapak ayahnya, Aminah ibundanya. Lagu niki. Nah, ini penting untuk diajarkan anak-anak kita supaya mereka tidak lupa, supaya mereka jangan kalah dengan mohon maaf kayak tadi itu lagu-lagu TikTok semua dihafal. Tapi ketika mereka disuruh untuk membaca, ayo baca surah Al-Ikhlas, diam, bingung. Nah, ini kewajiban orang tua untuk mengajarkan mereka bagaimanapun perubahan zaman. Anak-anak kita imannya tetap kuat. Ini yang terpenting. Yang perempuan-perempuan juga, yang laki-laki yang masih muda, dikirimkan foto cantik bukan main. Yuk kita kenalan, yuk. Iya, lihat Facebook. Foto yang dikirimkan niki Masya Allah. Foto-foto yang memang mantep. Karena laki-laki kan ini berbunga-bunga hatinya. Rumahnya di mana? Ini dikirimkan lagi sambil senyum, smile, senang. Nah, setelah dia ketemuan, ya mohon maaf sudah jadi pembayaran ini, ternyata ketemu, Masya Allah tidak sesuai dengan harapan terkadang. Itu yang membuat sakit, Masya Allah. Makanya lihat dulu, penting. Makanya dalam Islam ada khidbah, ada tempat mau lihat bagaimana dia, sifatnya bagaimana. Karena itu menjadi pendamping hidup. Bukan, boleh kita sekedar kenal, boleh. Tapi nanti semakin lebih mengenal dengan keluarganya, bagaimana. Ini, karena sekarang orang maunya instan, mohon maaf. Maunya instan, makanan tinggal saji. Minuman tinggal minum. Tidak mau berjuang kalau orang-orang dulu mereka, sehingga mereka kuat-kuat fisiknya, kemudian kesehatannya kuat, karena mereka bukan instan. Dia lalun pite keloran, Ambon niki, Ambon saat dinarak terabuk-rabuk lah niki. Bertahun-tahun niki bersolat, seger-seger lah. Mungkin mohon maaf. Karena kode-kode sudah ada sakit. Mohon maaf. Marantan diperiksa niki,
sakit manis niki nak api aran. Nah, masih kudik. Kan niki umur biasa orang beli umur, Pak. Tapi ini masih kecil-kecil makin niki. Karena memang penting ini untuk makanan apa kita betul-betul jaga makanan niki karena memang semua maunya instan makin niki. Tidak ada yang mau sibuk, yang mau berusaha untuk mencari sesuatu yang artinya yang alami, yang natural supaya apa? Kesehatan. Nah, ini bagaimanapun perubahan zaman, teknologi yang begitu canggih, permainan TikTok, apa namanya, game online, welcome to Mobile Legend, tidak akan membuat anak-anak kita ini akan lemah imannya. Maka yang paling baik beriman kepada Allah, wal jihad, berjuang di jalan Allah. Bagaimana jihad di jalan Allah? Kita cari rezeki makin niki, carikan anak supaya bisa sekolah, jihad di jalan Allah. Jadi ibu-ibu kalau mau jihad, cari pahala yang besar. Nabi carat adat sa, mau ridhan Allah Ta'ala, ridhan semamu. Nah niki penting. Jadi laun semama bapak niki, bila perlu hamai mai, wah pian niki, apa demen bekelor. Lamun cemoh bapak niki beli pahala pelungguh pencemoh bapak. Napi cara pencemoh bapak. Amun ngerao sima napi samun sampean. Dek man ngendeng kupi piaan kupi bejulu. Ah niki ni laun dia kelelah semamun kupi kunin. Menjawab seni dan darah gula. Kan susah ini. Nak minta sebelum dia ngendeng siapan bila perlu. Sudah dia siapkan kopi, kakak enak. Bismillah diminum. Akhir diminum, ya Allah, alhamdulillah. Senang hati suami ketika dia disiapkan oleh istrinya. Bahkan tidak mau kita makan di luar kalau sudah istri siapkan di rumah. Kenapa? Servisnya bagus. Servis istri itu baik. Sambil dia membuat makanan, sambil dia suguhkan ke suaminya, sambil tersenyum dengan hati yang paling dalam. Sila kakak. Niki kupi sampun tiang piaan pelungguh mau kupi niki sepaling berdemenan. Masya Allah ngono enggih demen semamu lamun wah semamu demen dalam tok kepeng niki sugul bareh tekadang ini rasa tak ribu nih karena senang hati suami ibu-ibu bu enggih pencemoh angan bapak ada sajelap kepeng niki sugul ada sajemak berendangan pelungguh tamu dalam surga ya harapan kita suami ridho, maka Allah ridho. Subhanallah. Lagu memang kehidupan. Laun senine wah lelah ngemi. Piaan pelecing, urap-urap tepiaan. Pecel jaga penuh le dulu. Ante semamun laun. Mana bapakmu? Belum pulang, nunggu istri enggak mau makan kalau enggak pulang suami. Tidak mau makan kalau dia tidak makan sama suami sepiring berdua. Pulang suaminya dari bekerja. Bayangkan istri sudah hilang rasa laparnya. Karena saking laparnya dia kepingin makan sama suaminya. Sampai di rumah suaminya kakak. Dia panggil istrinya. Suaminya dia panggil kakak. Nggih, wah ku pian anda sida macam tiang pian anda sida. Niki sila de kelor. Enggak jawaban semama mohon maaf. Wah kumangan buruk tonu ni lek umbe lek warung kan bangkal angan senine sebab tidak diperhatikan tidak dihargai apa yang dia buat kelelah pemina pelecing piang ku sida jaga sebian seolah sebia pecel lain kacang lain kedelai suku campuran datang wah de bekelor mai angan de jemak entah milih mina malik mohon maaf bapak-bapak. Bila perlu dakat dua apa pihak de nih terima berasa dakat aja elong doan empat niki jumit yang penting ngerasa ada bagus angan ibu. Niki bagaimana menjaga perasaan. Maka dalam hadis ini dijelaskan sedekah semua adalah sedekah kepada orang lain, maka sedekah yang terbaik adalah sedekah tipa bijajari niki. Kemudian satu hadis dijelaskan niki tentang iman dan berjuang di jalan Allah. Kemudian ada hadis yang menjelaskan tentang napi aran niki zahaba ahlud dusur. Jadi datang banyak sahabat-sahabat yang dalam keadaan mereka niki miskin, jeleng. Dan berdua napi-napi ngadu tiba baginda Nabi. Ya Rasul, ya
zahaba ahlud dusur bil ujur. Teborong pahala niki sedengah sesugih-sugih niki yunin. Ya bermekanan teborong enggih. Yusalluna kama nusalli. Dengan sesugih-sugih niki rajin solat sama kita solat malahnya paling rajin lesak pertama doang tawah sugih rajin malik berjamaah. Yasumuna kama nasum. Mereka pun berpuasa sama dengan kami berpuasa. Bahkan dia lebih rajin puasa sunnahnya Senin Kemis. Kami ini tidak punya apa-apa, tapi Rasulullah wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki, kemuliaan apa yang mereka miliki dia bersedekah. Mau kami niki dengan miskin ya Rasul. Dan berdua napi-napi ya Rasul unin kalah momot sahabat niki. Maka Nabi memberikan solusi kepada para sahabat niki. Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih. Bukankah Allah telah menjadikan setiap sesuatu itu menjadi sedekah bagimu? Oke, Nabi niki ya Rasulullah. Inna bikulli tasbihatin sadaqah. Setiap kali kita membaca subhanallah sedekah. Edak kepeng bersedekah, subhanallah niki sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah. Setiap kita mengucapkan Allahu Akbar sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqah. Setiap kita membacakan alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap kita membaca la ilaha illallah juga niki sedekah. Nah niki wa amrun bil ma'ruf sadaqah. Kepada saling tenak berjamaah, pada saling tenak lek sesolah niki sedekah. Wa nahyun 'anil munkar sadaqah. Kita mencegah orang dari berbuat kejahatan. Ada orang anak muda mungkin dia lupa sedang dia bawa botol. Saudaraku, ini pekerjaan yang membahayakan, bukan untuk orang lain tapi untuk dirimu sendiri juga sangat membahayakan. Berhentilah engkau minum. Maka ini untuk mencegah dia adalah sedekah. Kita tidak punya uang untuk bersedekah, maka tegur siapa mereka yang berbuat sesuatu yang mereka lupa dari perbuatan kejahatan, maka tegur, ingatkan dia. Niki juga sedekah. Nah, sabda Rasulullah lagi wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Setiap dengan sawah merari senina semama niki kan selesai bertikah ngelontak pelayan tamu. Ah niki ndak sak pengantin baru saja, tidak, pengantin lama pun marak niki ngelontak tamu. Jadi amun dengan nina lah munah nyeken ngemi piak sambal niki sambal suami memanggil dek hunin lepas sambal niki dorong cobek niki dak ndak panas-panas imet tamu baik hadiri karena setiap yang pelunggu suami istri ini berhubungan maka ini sedekah niki sabda Rasulullah riwayat Imam Muslim. Maka makin dirubah kalimatnya. Suami kalau malam panggil istrinya, dek ayo kita bersedekah. Apa gitu. Kira-kira akhir kan sedekah niki ada apa jam panjang dan tahu yang mudah-mudahan tidak dengar ini. Tapi ini hadis ya. Oh iya, sedekah misal niki di dalam niki sudah tamu di dalam kamar. Jari niki bapak niki bagus angan alhamdulillah. Ini sedekah niki dia masuk artinya istri pun sedekah wa fi bud'i ahadikum sadaqah ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha ajrun. Apakah dari kami nanti ketika kami menyalurkan syahwat kami apakah mendapatkan pahala ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qal ara'aitum law wada'aha fi haram akan alaihi wizrun?" Seandainya orang itu dia menjatuhkan dirinya syahwatnya pada yang haram, apakah dia mendapatkan dosa? Enggak ya Rasulullah. Begitu juga sesuatu yang halal maka itu akan pahalanya besar. Jadi makin kalimatnya indah ibu-ibu enggih. Bersedekah. Gimana niki? Ah, niki berjuluk sila. Ada tidak belu-belu. Karena sesuatu niki Allah akan berikan kemuliaan dalam rumah tangga. Suami bersedekah sama istri, istri pun bersedekah sama suami. Ada rezeki dia berbagi, Allah berikan kemuliaan. Allah mencintai setiap hambanya yang mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May yuti'ir rasul, siapa-siapa yang taat
mengikuti sunnah Rasul, faqad ata Allah, maka sungguh dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekedar ini yang bisa kami sampaikan untuk malam niki. Kesimpulan dari Nabi yang kami sampaikan. Yang pertama, dengan yang hadir di masjid-masjid menjadi saksi di hadapan Allah. Dia diberikan nanti naungan oleh Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah di akhirat kelak. Yang kedua, setiap kita ini jaga iman kita kuat-kuat. Karena iman ini adalah benteng kita, benteng anak-anak kita, supaya mereka tetap kuat imannya sampai nanti menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan iman dan Islam. Jangan sampai anak-anak kita ini lemah imannya. Yang ketiga, sodakoh itu banyak jalannya. Tidak ada uang kita pakai bersedekah, ucapkan subhanallah sedekah, walhamdulillah sedekah, wala ilaha illallah wallahu akbar sedekah. Malam-malam juga sedekah. Nah, itu demikian yang bisa kami sampaikan. Nanti takutnya ibu-ibu sampai di rumah enggak noni apa buat pengajian tadi di sana. Sedekah. Sedekah aja, sedekah malam lihat. Jadi semua sedekah insyaallah Allah berikan kemuliaan. Nggih? Jelas nih ibu-ibu? Alhamdulillah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Doa belum? Amin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kalau ada tutur kata kami yang salah, ketersinggungan, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami adalah manusia biasa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.